pelapor sebagai korban maupun saksi mereka ada 4 semua di BAP. Jadi sudah selesai BAP-nya dengan pertanyaan yang variatif, tapi intinya sama bahwasanya mereka menjadi korban dari ancaman dari ajudannya Atta Halilintar gitu. Ajudannya Atta Halilintar. Jadi mereka ada 4 jurnalis di BAP. Jadi semuanya baik pelapor sebagai korban maupun saksi mereka ada 4 semua di BAP. Jadi sudah selesai BAP-nya dengan pertanyaan yang variatif, tapi intinya sama bahwasanya mereka menjadi korban dari ancaman dari ajudannya Atta Halilintar gitu. Jadi selesai dari pagi sampai sore baru selesai. Ada berapa pertanyaan masing-masing saksi, Bang? Masing-masing saksi 20 sampai 30 pertanyaan. Ada yang 22, ada yang 30. Gitu. Seputar apa aja, Bang? Seputar mengenai tempat kejadian perkaranya, kejadiannya, kemudian bagaimana mengancamnya, kemudian apakah merasa terancam, kemudian apakah merasa terganggu, apakah merasa bekerja sebagai pers kemudian dibatasi itu. Nah, buktinya pertama saksi ya, karena saksinya ada 4 nih langsung nih jadi clear kesaksiannya, kemudian ditambah bukti video kejadian terjadinya pengancaman. Jadi sudah kita sampaikan dalam bentuk flash, sudah disampaikan ke Nah, jadi kemudian setelah di BAP tentunya namanya meminta keterangan dari pihak sebelah. Pihak sebelah ini adalah si pengancam, si pelapor ini. Tapi sebelum sampai situ kan, ini kan kita belum tahu secara detail siapa sih si pengancam ini. Apakah seseorang pribadi swasta, apakah pribadi dari pejabat negara, kita belum tahu si pengancam ini. Makanya harus dicari ke sana. Namanya pun kita belum tahu. Jadi untuk sampai sana tentunya karena si pelapor ini terkait dengan sebagai ajudannya Atta Halilintar, jadi tentunya yang akan dipanggil berikutnya adalah Bung Atta Halilintar. Untuk dipanggil, dimintai keterangan tentunya sebagai saksi, apakah benar ini ajudannya, begitu. Karena nggak mungkin tiba-tiba turun tanpa terkait begitu. Jadi banyak orang tahu juga memang beliau adalah ajudannya Atta Halilintar. Jadi tentunya ke Atta dulu baru dipertanyakan ini siapa nih, apakah ajudannya apa benar apa tidak, namanya siapa lengkapnya. Nah, jadi telapor ini bisa terakhir begitu. Ini sudah ada bocoran jadwal untuk dipertemukan antara si pelapor dan pelapor. Ada jadwal pertemuan antara pelapor. Ini kan pengancaman ini. Pengancaman dan ini bukan persoalan cyber ya, yang ada kemudian mediasi. Jadi karena ini adalah tindak pidana publik murni, kemudian pengancaman murni memang ada aduannya, tapi ada juga undang-undang pers yang dilanggar. Ini yang publiknya adalah undang-undang pers ini. Jadi kita kemungkinan tidak ada mediasi, tidak ada pertemuan mediasi. Jadi karena ini tindak pidana publik murni ya, publiknya ada undang-undang pers, pengancamannya adalah tindak. Tapi karena ada publik murninya ya sudah lah. Tampaknya tidak ada mediasi, jadi prosesnya berjalan kontinu terus. Kalau itu berarti setelah pelaporan kemarin itu tidak ada intervensi sejauh ini bangnya dari pihak Halilintar atau dari Tidak ada, tapi memang ada cerita di mana terlapor kemudian minta maaf secara mandiri ya, secara mandiri ke medsos ya. Tapi itu kan permintaan maafnya juga ya begini. Kalau semua persoalan pidana dan selesai dengan minta maaf, nanti ya jaksa nggak kerja, hakim nggak kerja, kemudian di lapas juga nggak ada yang kerja kalau semuanya minta maaf. Jadi kadang-kadang kita harus pilih-pilih mana yang kita bisa maafkan, mana yang bisa tidak kita bisa maafkan. Tapi pada prinsipnya kalau ada orang minta maaf kan kita pasti memaafkan ya. Tapi kata Mahfud MD, kadang hukum harus jalan terus. Gitu. Jadi memang hukum harus jalan terus. Apa nanti ditemukan dia sebagai TNI atau dengan sipil ada berbeda nggak sih, Bang? Nah, kalau kemudian diketahui bahwasanya ternyata si terlapor adalah misalkan adalah oknum TNI misalnya atau oknum polisi. Kalau si terlapor adalah oknum polisi, tentunya tetap perkara ditangani oleh sipil ya, oleh sipil ya. Tapi kalau terlapor adalah ternyata adalah oknum TNI, nah ini
berkasnya kita bawa ke Polda Jaya. Nah, jadi kita pindahkan berkas ini setelah dibundel dibawa ke Polda Jaya untuk dipindah lanjutnya ke Polda Jaya. Tapi kan kita belum tahu ini siapa. Tanpa si orang situ. Nah itu tergantung penyidik. Tapi yang jelas dari dia pelapor dan para saksi korban semua sudah di BAP, sudah clear. Tinggal saksi ahli, pihaknya Atta, baru terakhir adalah pelapor. Terima kasih.